Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat selalu ya dan dalam keadaan semangat terus untuk belajar dari rumah ya. Materi pembelajaran IPA kelas 6 kali ini berjudul adaptasi hewan. Ya, mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adaptasi hewan. Penyesuaian diri terhadap lingkungan juga dilakukan oleh hewan dengan tujuan melindungi diri dari musuh, mencari makan, dan untuk bertahan hidup. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau disebut juga adaptasi dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya berupa bentuk tubuh dan alat-alat tubuh yang digunakan dalam beradaptasi. Nah, contohnya seperti paruh, bentuk kaki, gigi, leher, dan lain-lain ya. Bentuk tubuhnya ya yang digunakan dalam beradaptasi. Contohnya seperti jerapah mempunyai leher yang panjang. Nah, itu merupakan bentuk adaptasi morfologi dari jerapah. Dia mencari makan di tempat-tempat yang tinggi, di pohon-pohon yang tinggi. Ya, sehingga lehernya menjadi panjang. Nah, bentuk-bentuk paruh, bentuk kaki, gigi, leher bisa kamu lihat di buku paket kamu di halaman 67 dan sampai 68. Ya, setiap hewan berbeda. Bagaimana paruhnya yang menghisap madu, bagaimana paruh burung yang memakan biji-biji. Ya, ada juga yang bentuk kaki. Nah, bentuk kaki hewan yang berenang, bentuk kaki hewan yang berjalan di atas pasir, ya. Begitu juga gigi. Gigi hewan karnivora atau gigi hewan herbivora berbeda ya. Yang pemakan daging atau pemakan tumbuhan itu berbeda-beda. Nah, kamu bisa lihat di buku paket kamu yang lebih lengkap. Nah, itu merupakan penyesuaian morfologi berupa bentuk tubuh dan alat-alat tubuh yang digunakan dalam beradaptasi. Mudah-mudahan kamu bisa lebih paham ya. Yang kedua, adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya berupa fungsi alat tubuh seperti enzim atau cairan-cairan yang dikeluarkannya dalam beradaptasi. Ya, contohnya ular mengeluarkan bisa yang beracun. Nah, itu merupakan bentuk adaptasi fisiologi yang dimiliki ular. Atau getah pada buah nangka. Nah, yang nempel lengket itu merupakan bentuk adaptasi fisiologi dari tumbuhan. Apalagi yang mengeluarkan cairan-cairan. Nah, oh iya, kalau kita misalkan pilek, nah itu kita mengeluarkan cairan kan dari hidung kita. Nah, itu merupakan bentuk adaptasi fisiologi dari manusia. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Untuk yang ketiga, golongan yang ketiga dari adaptasi adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya berupa tingkah laku dalam beradaptasi. Contohnya, terenggiling menggulungkan ekornya ketika dia merasa terancam, merasa ada musuh. Nah, dia menggulungkan ekornya menjadi bulat, ya. Cicak memutuskan ekornya ketika dikejar-kejar musuh nih, ya, dikejar-kejar kucing.
Nah, kamu sering lihat tentunya nih, cicak memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Nah, itu merupakan bentuk adaptasi tingkah laku dari cicak. Nah, seperti itu anak-anak ya. Paham kan? Nah, kamu bisa baca lagi di buku paket kamu agar lebih paham. Pada pelajaran yang kemarin tentang tumbuhan, tentang adaptasi tumbuhan, nah Ibu tambahkan sedikit yang belum ada di buku kamu, yaitu tumbuhan yang beradaptasi dengan cara adaptasi fisiologi. Ya, yang belum ada tapi sering keluar adalah ini, kantong semar atau kantong semar dan tumbuhan Venus ya. Dia sama memiliki ciri-ciri khusus yang hidup di rawa-rawa yang sedikit sekali kandungan nitrogennya sehingga ia menangkap serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Nah, ia memiliki kantung yang berisi cairan berupa nektar atau madu ya untuk memikat serangga datang dan masuk ke dalamnya. Setelah itu serangga itu akan dimakan, akan dilumatkan oleh tumbuhan kantong semar atau Venus. Ya, itu merupakan cara adaptasi fisiologi dari tumbuhan kantong semar. Dan yang kedua, ada tumbuhan Rafflesia. Nah, tumbuhan Rafflesia ini memiliki ciri-ciri khusus, memiliki bau yang seperti bangkai untuk menarik lalat datang. Tetapi lalatnya itu tidak dimakan. Nah, dia hanya untuk membantu penyerbukan, ya, untuk membantu penyerbukan dari bunga Rafflesia tersebut. Nah, kemarin sudah kita tahu kan apa arti penyerbukan? Nah, penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Proses jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, kalau sudah menjadi penyerbukan, tumbuhan itu akan bisa berkembang biak. Mudah-mudahan kamu bisa paham. Selanjutnya, anak-anak ya, dalam beradaptasi, hewan juga memiliki ciri-ciri khusus. Ya, hewan yang melindungi diri dari musuh dan untuk mencari makan mempunyai ciri-ciri khusus sendiri. Nah, kita lihat nih, apa saja ya hewannya? Ini diantaranya, yang pertama adalah cicak. Melindungi dirinya dengan memutuskan ekornya atau disebut juga autotomi dan memiliki kaki yang berperekat sehingga memudahkan dia berjalan di dinding. Kemudian lidahnya juga panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap mangsanya. Nah, makanan cicak apa ya? Kamu udah tahu belum? Nah, yaitu serangga, nyamuk, lalat, semut. Nah, itu makanan dari cicak. Dia menggunakan lidahnya yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Ya. Yang kedua, hewan yang beradaptasi yang memiliki ciri khusus untuk melindungi dirinya yaitu dengan duri-duri tajam di seluruh tubuhnya. Nah, itu disebut hewan landak. Kamu sudah tahu kan, banyak duri-duri di tubuh landak itu untuk melindungi dirinya jika merasa terancam. Nah, yang ketiga adalah bunglon. Bunglon melindungi dirinya dengan cara mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah merubah warna kulit tubuhnya sama seperti lingkungannya, lingkungan tempat dia hinggap. Ya, cara ini juga digunakan bunglon untuk mencari makan. Nah, dia menyamar, mengendap-endap untuk mencari makan dan
mempunyai lidah yang panjang dan lengket. Ya. Yang keempat adalah cumi-cumi. Cumi-cumi menyemprotkan tinta hitam untuk mengelabui musuhnya. Nah, kelima, kura-kura melindungi diri dari musuhnya dengan cara bersembunyi ke dalam tempurung. Seperti itu ya anak-anak. Hewan-hewan juga memiliki ciri-ciri khusus yang digunakan untuk melindungi diri dan mencari makan. Seperti juga halnya tumbuhan, ia juga beradaptasi. Kemudian ada lagi hewan-hewan berikut ini yang memiliki ciri khusus yang unik ya, yang digunakan untuk mencari makan. Nah, ada hewan yang mencari makan di malam hari. Nah, kamu udah tahu itu siapa ya? Yaitu diantaranya adalah kelelawar dan burung hantu. Apa ciri khususnya? Kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi atau kemampuan dalam memperkirakan jarak suatu benda dengan mendengarkan pantulan bunyi berfrekuensi tinggi yang keluar dari mulutnya. Nah, kelelawar merupakan mamalia yang dapat terbang dan menyusui anaknya. Ya, dia tinggal di gua-gua menggelantung. Satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang dan menyusui anaknya. Ya, dia memiliki kemampuan ekolokasi yang dikeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi yang keluar dari mulutnya. Sehingga dia kalau terbang di malam hari tidak menabrak. Nah, kemudian juga ada burung hantu. Ya, memiliki mata dan pendengaran yang sangat tajam dan peka untuk menangkap mangsanya. Ya, lehernya dapat berputar 180 derajat. Nah, ke belakang lehernya bisa memutar ke belakang walaupun tubuhnya tetap diam. Ya, itu kelebihan dari burung hantu. Digunakan untuk mencari makan pada malam hari. Ciri khusus itu dimiliki oleh burung hantu. Nah, kemudian ada bebek. Nah, bebek ini unik juga nih. Nah, hewan-hewan yang bentuknya seperti bebek, ada jenis-jenis yang lain. Seperti bebek ada angsa, ada burung bangau, ya. Bebek dalam mencari makan memiliki paruh lebar dan pipih berbentuk sudu yang berguna untuk menyaring makanan di dalam lumpur. Ya, walaupun makanannya basah, becek di lumpur, dia tetap bisa memilah ya makanannya. Nah, selain itu, bebek juga memiliki selaput di kakinya untuk memudahkan ia berenang di dalam air. Nah, kemudian juga ada bulunya. Bulunya itu ada lapisan lilinnya. Dia tidak basah karena air, tidak lepek. Nah, kalau ayam kan kena air, kiwil dia, ya bulunya. Tapi kalau bebek tidak, dia ada lapisan lilin atau lapisan minyaknya sehingga kalau kena air, bulunya itu akan tetap mengembang, tidak seperti ayam, ya. Kemudian ada unta. Nah, hewan yang hidup di padang pasir ini memiliki punuk. Nah, apa itu punuk? Punuk itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan berupa lemak. Ya, disimpan cadangan makanannya. Dia bisa makan banyak sekali. Nah, disimpan di dalam punuk untuk dipakai berjalan berhari-hari. Nah, nanti kalau sudah habis lemaknya, punuknya itu akan rata kembali. Kemudian
kalau makan lagi punuknya akan besar kembali, ya. Unta juga memiliki bulu mata yang lebat dan panjang untuk melindungi matanya dari angin dan debu padang pasir. Dia tidak kelilipan matanya, ya, karena mempunyai bulu mata yang lebat dan panjang. Kakinya juga kuat dan panjang untuk bertahan hidup dari panas gurun pasir. Ya, itu ciri khusus yang istimewa yang dimiliki oleh unta. Nah, ada juga hewan yang punya ciri khusus yang hidup di air. Makanannya di darat, tapi hewan itu hidupnya di air. Seperti ikan pemanah. Nah, dia mencari makan dengan menyemburkan air ke arah mangsanya. Dia hidup di rawa-rawa yang sedikit sekali kandungan nitrogennya. Nah, untuk mencukupi kebutuhan nitrogennya itu, ia menangkap serangga dengan menyemburkan air ke atas kolam. Nah, mengenai serangga tersebut, serangga jatuh ke kolam. Nah, setelah itu baru deh dimakan. Nah, itu cara dia mendapatkan makanan. Cara ikan pemanah, ya, menyemburkan air ke arah mangsanya. Nah, mudah-mudahan anak-anak menjadi jelas dan paham ya tentang adaptasi hewan yang memiliki ciri-ciri khusus. Nah, sekarang kita latihan soal ya anak-anak. Mudah-mudahan penjelasan ibu kamu bisa paham dan jelas ya. Nah, kamu bisa mencoba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar. Ya, nomor 1, jelaskan mengapa kelelawar tidak menabrak pohon di waktu malam hari. Ya, tadi ada kelelawar, sudah diuraikan di atas. Ya, nah, dalam mencari makan, kelelawar menggunakan ciri khusus apa? Dipakai di malam hari. Kamu jelaskan, oke? Yang kedua, sebutkan 3 hewan yang melakukan adaptasi morfologi. Yang ketiga, sebutkan bentuk-bentuk mulut yang dimiliki oleh serangga. Kemudian, yang keempat, tuliskan perbedaan struktur gigi pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Ya, kamu tulis perbedaannya masing-masing. Nah, kamu bisa lihat di buku paket kamu. Kemudian tuliskan ya perbedaannya. Yang kelima, sebutkan 3 hewan yang memiliki cara penyesuaian diri yang sama dengan hewan dalam gambar di samping. Nah, hewan apa itu? Kamu pasti udah tahu namanya ya. Nah, sebutkan 3 hewan yang sama, yang memiliki ciri-ciri khusus yang sama dengan hewan itu. Tentu namanya berbeda kan? Nah, ya, demikianlah anak-anak pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.